Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junartin TK SSI MN. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Salo Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah pencemaran lingkungan yang saya ampu bersama tim dosen pada program studi S1 Ilmu Lingkungan. Mata kuliah pencemaran lingkungan merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi S1 Ilmu Lingkungan. Mata kuliah ini memiliki kode MBA 67058 dengan bobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 7 dengan mata kuliah prasyarat, kimia lingkungan, dan ekologi. Mata kuliah pencemaran lingkungan diampu oleh tim dosen yang terdiri atas yang pertama ada Bapak Dr. Ridwan Adi Surya SSI MSI, yang kedua Bapak Dr. Laode Ahmad Nur Ramadan SSI MSI, dan yang ketiga saya sendiri Ibu Junartin TK SSI MN, yang keempat ada Bapak Alfirman SSI MPWK. Mata kuliah ini mendukung 6 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu 1. Mampu bekerja sama serta menunjukkan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mampu merumuskan fenomena dan permasalahan lingkungan melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen. Yang kelima, mampu menganalisis berbagai alternatif penyelesaian terhadap permasalahan lingkungan untuk menentukan simpulan dan solusi yang tepat berdasarkan kaidah-kaidah pokok ilmu lingkungan. Dan yang terakhir, menguasai dan memahami konsep teoritis serta prinsip-prinsip pokok kajian ilmu lingkungan secara holistik, utuh, dan menyeluruh. Selain mendukung pencapaian CPL, mata kuliah pencemaran lingkungan juga memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar, prinsip, ruang lingkup, sumber, jenis, proses terjadinya, serta dampak pencemaran lingkungan terhadap manusia, kemudian makhluk hidup, dan ekosistem berdasarkan prinsip ilmu lingkungan. Yang kedua, menganalisis sumber karakteristik parameter serta penyebaran serta dampak pencemaran air, tanah, dan udara, termasuk mikroplastik sebagai kontaminan lingkungan berdasarkan hasil observasi data dan informasi ilmiah. Yang ketiga, menganalisis sumber, jalur paparan, proses bioakumulasi dan biomagnifikasi, serta dampak toksikologis logam berat, mikroplastik, pencemaran makanan dan obat-obatan, serta pestisida terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, menerapkan metode pengambilan sampel, pemantauan, pengukuran, pengawasan, dan penentuan kualitas air, udara, dan tanah, termasuk identifikasi mikroplastik, serta menginterpretasikan hasilnya untuk mengevaluasi tingkat pencemaran lingkungan. Yang kelima, mengambil keputusan dan merumuskan alternatif solusi untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran mikroplastik, berdasarkan hasil analisis data, kaidah ilmu lingkungan, dan prinsip keberlanjutan secara bertanggung jawab dan kolaboratif. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan ke-9 tentang pencemaran udara dengan fokus pada salah satu submateri, yaitu pencemaran udara berbentuk gas. Setelah mengikuti pembelajaran,
pada pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu mengklasifikasikan berbagai jenis pencemar udara berbentuk gas berdasarkan karakteristik, sifat fisik dan kimia, serta sumber emisinya. Kemudian menjelaskan sumber emisi, karakteristik, sifat, serta keberadaan karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Yang ketiga, menganalisis dampak karbon monoksida terhadap kesehatan manusia dan kualitas lingkungan serta pengaruh peningkatan konsentrasi karbon dioksida terhadap efek rumah kaca dan perubahan iklim. Bentuk pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ini adalah ceramah, interaktif, dan diskusi. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa dilibatkan melalui kegiatan tanya jawab untuk memperkuat pemahaman mengenai jenis, sumber, karakteristik, serta dampak pencemar udara berbentuk gas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, berikut ditampilkan simulasi proses pembelajaran pada pertemuan ke-9 mata kuliah pencemaran lingkungan dengan materi pencemar udara dan fokus pembahasan pencemaran udara berbentuk gas. Gimana kabarnya? Sudah makan siang belum? Sudah. Kenyang, Ji? Ya, hari ini kita kuliah apa hari ini? Oke. Sebelum kuliah, Ibu absen dulu ya. Oke. Dengarkan ya, namanya baik-baik ya. Jangan sampai terlewat. Alpa. Ahmad Zuhairi. Oke. Ajis. Andi Mustika. Siap. En. Laode Jainal. Sofi. Oke. Wiwin. Siap. Al. Sehat Al? Iya Bu. Sehat. Alhamdulillah. Diva. Siap. Nur Aini. Nasrul. Oke, siap. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu ya. Mungkin salah satu mimpin. Hafiz. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kemarin bagaimana UTS-nya? Bisa dijawab nggak? Lumayan Bu. Oh lumayan. Kemarin materinya apa yang sudah diberikan sama dosen sebelumnya? Apa? Tentang apa? Pencemaran air, kemudian pencemaran tanah, ya, pencemaran tanah. Jadi sekarang itu materi yang Ibu bawakan terkait dengan, ada yang bisa tebak? Ayo, apa materinya? Kira-kira. Pencemaran apa? Air sudah, tanah udah, yang belum apa? Pinter dia. Pencemaran udara. Mana nih sambungannya ini? Oke. Oke. Jadi Ibu akan melanjutkan ya materi untuk mata kuliah pencemaran lingkungan. Jadi kemarin karena Anda sudah mendapatkan materi atau ilmu terkait dengan pencemaran tanah, kemudian pencemaran air. Hari ini kemudian mungkin sudah dibahas atau sudah disinggung-singgung terkait dengan pencemaran udara ya oleh dosen sebelumnya. Jadi untuk hari ini Ibu akan mencoba menyampaikan materi terkait dengan pencemar udara berbentuk gas. Oke ya. Kita mulai.
Pernah berada pada kondisi ini enggak? Pernah Pernah. Kapan? di jalan macet. Di jalan macet. Ini tiap hari enggak kita rasain? Tiap hari. Tiap hari. Nah, kenapa tiap hari? Tiap hari ke kampus kan? Iya. Nah, kemudian pulang kampus keadaannya sama atau tidak? Sama. Sama. Apa yang dirasakan ketika ketemu dengan keadaan ini? Kalau di jalan ini, kemudian kondisinya seperti ini, apa yang dirasakan? Lesu, oke. Panas nggak? Panas. Kemudian apa lagi? Ada cium bau-bau aneh nggak? Bau apa kira-kira? Bekas. Bau gas. Nah, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Capek, ya? Apalagi kalau dalam keadaan macet. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pencemaran udara kita sudah sering berinteraksi dengan yang namanya pencemaran udara. Hanya paling rasanya ya itu. Kemudian ada bau-bau gas, kemudian apalagi kadang merasa pusing ya. Kemudian kalau terlalu lama di jalan raya. Seperti itu ya. Selanjutnya, Ibu lupa pasang ini ternyata. Oke. Oke, silakan. Jadi untuk tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini adalah apa yang pertama tuh? Mahasiswa mampu mengklasifikasikan bahan-bahan pencemar udara berbentuk gas. Kemudian yang kedua apa? Mahasiswa mampu menjelaskan sumber dan karakteristik CO serta CO2. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis dampak pencemar udara berbentuk gas. Selanjutnya adalah klasifikasi bahan pencemar udara. Tadi sudah ada tujuannya. Kemudian kita masuk di apa saja sih jenis-jenis atau bahan pencemar udara yang paling sering kita temukan di lingkungan. Ya, yang paling sering kita berhubungan langsung lah dengan unsur ini. Yang pertama adalah karbon, ya, CO atau karbon monoksida. Jadi karbon monoksida itu adalah hasil pembakaran yang tidak sempurna, yang bersifat racun dan sulit dikenali tanpa alat ukur ya. Ini biasa disebut dengan gas yang diam-diam membunuh gitu loh, tanpa kita sadari ya. Kemudian yang kedua adalah CO2 atau gas karbon dioksida. Ini adalah gas hasil pembakaran yang berperan dalam pembentukan gas rumah kaca. Selanjutnya gas-gas lain yang juga sifatnya berbahaya ya, tapi tidak sebanyak CO dan CO2. Seperti SO2, kemudian NOx, O3, H2S, NH3 dan VOC ya. Selanjutnya adalah kita mulai dari gas atau pencemar udara berupa gas yang pertama, yakni karbon monoksida atau CO. Jadi sumber CO ini berasal dari pembakaran yang tidak sempurna. Sumbernya dari mana saja? Yang pertama, apa tuh? Mesin kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Kalian sehari-hari apa? Naik ke kampus naik apa nih? Oh, jalan kaki. Oh, keren. Naik motor. Ini? Naik motor. Oh, naik mobil. Ya. Berarti Anda itu tidak mau sebagai orang yang menyumbang sumber karbon monoksida gitu loh. Yang kedua apa? Industri dan peralatan berbahan bakar. Selanjutnya kereta api dan
proses pembakaran lain yang tidak sempurna. Ini yang paling, jadi yang paling sering itu adalah mobil dan motor. Mungkin kita tidak sadari bahwa kita telah menghirup gas karbon monoksida. Kemudian apa karakteristiknya? Yang pertama, tidak berbau. Terus tidak berasa. Kemudian tidak berwarna. Nah, gimana tuh cara kita tahu ada gas CO2 kalau dia tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna, kan? Kemudian sulit untuk dikenali karena punya sifat yang ini. Karena tidak bisa dikenali, tidak dapat dideteksi sehingga dapat menimbulkan keracunan tanpa kita sadari. Gitu loh. Atau sebelah sini sudah ada yang pernah keracunan gas karbon monoksida? Alhamdulillah benar enggak ya? Benar enggak keracunan. Oke. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana dampak dari jika terpapar oleh gas karbon monoksida. Jadi kita bisa kena dampak dari gas karbon monoksida jika kita berada di ruangan tertutup. Terus di area kendaraan, kemudian area industri atau tempat pembakaran bahan bakar. Caranya biar kita tidak terlalu terpapar, kita harus pakai apa tuh? Masker. Pakai masker. Ya, ini salah satu cara untuk mencegah dari kita menghirup gas karbon monoksida yang berlebihan ya. Kemudian selanjutnya ada resiko kesehatan. Jadi jika kita terlalu banyak menghirup karbon monoksida, itu akan menyebabkan pusing, lemas, sesak hingga keracunan. Ini pencegahannya ya. Jadi kalau di tempat-tempat kayak di garasi ya, kemudian area-area kendaraan, area industri itu harus memiliki ventilasi yang memadai ya. Kita juga wajib pakai APD ya, masker, terutama masker lah, untuk menghindari paparan dari gas karbon monoksida. Oke, setelah itu apa? Oh jangan sabar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait? Oh ya, ya siapa namanya tadi? Lupa. Baik, perkenalkan nama saya Laude Jainal Arifin. Oke. Saya ingin bertanya Bu, mengapa karbon monoksida itu dapat menimbulkan pusing, lemas, sesak dan keracunan berat? Oke. Pertanyaannya sangat bagus ya. Di sini ada yang bisa jawab nggak? Ajis bisa nggak? Coba nih, Hafiz, bisa nggak? Tidak. Oh tidak ya. Jadi kenapa kok bisa ketika kita menghirup karbon monoksida dalam jumlah yang cukup banyak itu kita bisa mengalami pusing, lemas, sesak hingga keracunan berat. Jadi ketika kita menghirup gas karbon monoksida, kemudian gas itu masuk ke dalam paru-paru kita, kemudian masuk di dalam aliran darah, itu akan terikat dengan hemoglobin. Ya. Jadi sejatinya yang mengikat hemoglobin itu mengikat oksigen ketika masuk, tapi karena lebih banyak CO, jadi yang diikat hemoglobin itu bukan oksigen, malah CO. Karena CO itu punya kekuatan beribu-ribu kali lipat untuk mengikat hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Akhirnya karena tidak ada atau kurangnya oksigen yang diikat oleh hemoglobin, sehingga aliran darah itu tidak membawa oksigen yang cukup ke otak, kemudian ke jantung dan ke jaringan tubuh yang lain. Bagaimana sih orang rasanya kekurangan oksigen atau sesak napas itu gimana? Sesak kan? Sesak, kemudian pusing. Nah, itu. Kenapa bisa terjadi pusing, lemas, sesak hingga keracunan berat? Bisa? Oke. Bisa lanjut? Oke. Setelah karbon monoksida, kita lanjut di karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu asalnya dari mana tuh? Dari mana tuh? Berasal dari berbagai kegiatan pembakaran dan berkontribusi pada pembentukan gas. Ya.
Sama-sama pembakaran. Hanya kalau ini sempurna, kalau yang tadi tidak sempurna. Kemudian sumbernya apa? Pembakaran hutan. Kemudian kegiatan industri. Kemudian pesawat, kapal, motor, mobil, dan Kereta api. ya. Ini sering terjadi kan pembakaran hutan? Ya, ini ya. Mungkin menjadi sekarang malah lebih besar. Lebih besar masalah terkait dengan pembakaran hutan ya. Banyak alih fungsi lahan, kemudian dari hutan menjadi kawasan-kawasan pertambangan, kemudian pemukiman, kemudian perkebunan dan sawit. Dan dijadikan objek-objek yang lain ya. Selanjutnya pembentuk inilah apa dampaknya ketika gas karbon dioksida itu berada dalam jumlah yang banyak adalah terbentuknya gas rumah kaca. Ya, ini sudah Anda pelajari di semester 4 ya, di mata kuliah kimia. Oke. Selanjutnya, jadi apa sih bedanya CO, gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida? Yang pertama dari sumber. Apa? Sumbernya dari pembakaran tidak sempurna. Kemudian ini pembakaran bahan bakar dan biomas ya. Tapi ini pembakarannya sempurna, biomas. Kemudian apa lagi tuh? Cirinya apa? Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Sementara kalau CO2 ini memang gas yang dihasilkan ketika terjadi pembakaran. Jadi sesuatu yang dibakar bereaksi dengan O2 itu pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau sempurna, kalau tidak sempurna nanti hasilnya CO dan H2O. Selanjutnya, dampak. Kalau CO dampaknya apa? Keracunan dan gangguan kesehatan. Sementara kalau CO2 penyebab gas rumah kaca dan perubahan dari iklim. Selanjutnya apa nih? Fokus pencegahan. Fokus pencegahan. Yang pertama tadi apa? Ventilasi dan deteksi CO. Kenapa kita perlu deteksi CO tadi? Kira-kira kenapa? Iya, tadi kan kenapa harus punya deteksi CO? Sudah tadi loh. Karena sifatnya CO apa CO? Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Bisa tidak kita kalau tanpa deteksi bisa tidak kita rasakan ada CO di sini? Tidak. Makanya kita butuh deteksi, detektor CO ya. Kemudian kalau CO2 pencegahannya bagaimana? Pengendalian emisi dan efisiensi energi. Gitu loh. Ya, selain kita juga harus rajin-rajin menggunakan masker ya di daerah-daerah yang memang rawan atau banyak menghasilkan gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Oh, silahkan namanya dulu sebelum bertanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suhairi Al-Hafiz. Oke. Langsung saja ke pertanyaannya. Contoh tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan emisi dari CO dan CO2 ini? Oke. Kira-kira nih dari kita bagus ya pertanyaannya ya. Kita sebagai anak ilmu lingkungan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida? Ajis, bisa nggak? Apa coba? Jalan kaki. Mau jalan kaki kemana kau? Oh ya, kalau lokasinya dekat tidak usah naik kendaraan, mobil atau motor. Oke, satu. Siapa lagi yang mau coba jawab? Penanaman kembali Bu. Penanaman siapa yang tanam? Pohon. Penanaman kembali pohon ya untuk kawasan hutan mungkin yang terkena kebakaran hutan. Ya, ini juga karena fungsinya pohon itu adalah untuk menangkap
Dioksida. Oke, pintar. Ada yang lain? Siapa lagi? Ayo. 3. Ayo, apa kira-kira? Oh, pas. Nah, apa lagi? Terkait dengan efisiensi energi. Ayo. Hemat menggunakan listrik. Hah? Hemat menggunakan listrik. Hemat menggunakan listrik. Kenapa kita perlu hemat menggunakan? Apa sih hubungannya dengan CO dan CO2? Kenapa harus kita hemat listrik? Listrik asalnya dari mana? Karbon. Batu bara. Listrik asalnya dari mana dulu? Kita dapat listrik dari mana? Dari pembakaran batu bara. Dari pembakaran batu bara. Batu bara itu dibakar menghasilkan apa? Emisinya apa gasnya? CO dan CO2. Jadi semakin sedikit atau semakin hemat kita memakai listrik, ya harusnya pembakaran batu bara itu semakin sedikit. Gitu loh. Jawabannya sudah pada pintar-pintar. Semester berapa sih? Ini jangan sabar. Semester 7 ya. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Oke, masih ada lagi? Ada yang kurang jelas atau sampai di sini? Oke lah. Jelas ya? Iya. Oke. Karena berhubung kalian sudah paham terkait dengan dua jenis pencemar udara yang berbentuk gas, ada oleh-oleh dari ibu. Mau oleh-oleh nggak? Mau, Bu. Oh, mau. Mau banget. Oleh-olehnya apa? Tada. Ada tugas ya. Ini tugas yang Anda kemudian harus kerjakan. Insya Allah akan kita bahas kembali di pertemuan minggu depan ya. Saya harap bisa mengerjakan semua dengan baik, dengan benar. Adapun tugasnya itu adalah menyebutkan dan menjelaskan bahan-bahan pencemar selain CO dan CO2. Tadi udah ada kisi-kisinya di bawah kan? Kalian perhatiin pasti ada. Tadi yang paling bawah tuh. Ya? Ya, oke. Bisa kan? Bisa, insya Allah bisa. Untuk tugasnya nanti di-upload di Spada ya. Nanti ada batasnya situ, tinggal di-upload saja di situ. Oke, aman semua? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Jumat ya, jam setelah Jumat. Kemudian nanti kita akan sekaligus membahas terkait dengan tugasnya. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas terkait masih sama, masih berhubungan dengan pencemaran udara. Hanya kalau minggu depan itu kalau yang tadi berbentuk gas, nanti itu berbentuk partikel. Jadi Ibu mohon kalian bisa mungkin sedikit-sedikit melihat materinya ya terkait dengan itu biar lebih bagus lagi diskusinya kita di minggu selanjutnya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa jumpa lagi minggu depan. Sehat-sehat ya? Semangat kan? Semangat orang sudah mau lulus. Amin ya. Oke, untuk hari ini untuk materinya Ibu cukupkan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah pencemaran lingkungan. Saya berharap mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep, sumber, karakteristik, dampak, pemantauan, serta pengendalian pencemaran lingkungan. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan, serta berkontribusi dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.